TNI Angkatan Laut memperingati hari ulang tahun ke-76 pada hari ini, Jumat 10 September 2021, di mana Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyebut TNI Angkatan Laut menjadi salah satu bagian penting yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Panglima mengatakan TNI Angkatan Laut selalu menjadi garda terdepan dalam menghalau segala macam bentuk kekuatan yang mengancam kedaulatan Indonesia di wilayah laut. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut tahun ini, kita telah terhubung melalui sambungan daring dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kadispenal Laksamana Pertama Julius Wijoyono. Selamat siang Pak Julius. Selamat siang Mbak Natasha dan Mbak Jessica. Baik. Jessi ya. Pak Julius, tentunya atas nama seluruh keluarga besar TVRI mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada TNI Angkatan Laut. Kemudian hari ini apa Pak Julius tema yang diangkat dalam peringatan kali ini? Terima kasih Kepala Staf Angkatan Laut, dalam hal ini adalah Laksamana TNI Yudo Margono, membreakdown dari tema HUT RI, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dari tema tersebut, TNI Angkatan Laut mengambil tema dengan semangat Jal Seva Jayamahi, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Demikian untuk tema dari HUT Angkatan Laut yang sekarang ini. Baik Pak Julius, mungkin seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia masih berada di masa pandemi. Dan kira-kira apa kiprah TNI Angkatan Laut dalam membantu pemerintah penanggulangan COVID-19 ini? Terima kasih Mbak. Seperti tadi sempat diungkapkan oleh Mbak Jessica, Mbak Jessi maupun Mbak Natasha bahwa kita ketahui dengan kondisi pandemi COVID-19 ini berbagai elemen perekonomian bangsa cukup goyah, cukup terpengaruh. Untuk itu TNI Angkatan Laut membantu pemerintah untuk menanggulangi COVID dengan 5 kegiatan utama. Yang pertama adalah melaksanakan serbuan vaksinasi, di mana kita melaksanakan serbuan vaksinasi ini terhitung sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan hari ini, di mana nakes kami secara kontinu dan terus-menerus hampir tiap hari dan sudah mencapai sekitar 709.940 yang sudah divaksinasi. Kemudian yang kedua adalah membantu penyiapan suplai oksigen seperti tadi disampaikan, di mana KRI Semarang, juga KRI Suharto. Kita juga sudah menyiapkan 4 kontainer mobile untuk mengisi ulang oksigen, di mana kontainer ini bisa ditempatkan di KRI manapun yang akan bergerak sesuai dengan permintaan. Beberapa waktu yang lalu ada KRI yang bergerak ke Babel dan ada yang bergerak ke Dumai. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan dapur umum lapangan untuk masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan ruang perawatan penderita COVID-19. Kita menyiapkan di Jakarta di Dolos Winnie Landmark, kemudian yang di Surabaya di Gedung Karangpucung Opak. Kemudian yang kelima adalah membantu kebutuhan darah konvalesen, dan ini bergerak dari Sabang sampai Merauke. Kita bekerjasama dengan PMI untuk percepatan penanganan COVID ini. Demikian Mbak. Baik, tentunya apresiasi yang tinggi juga kami ucapkan untuk TNI Angkatan Laut dalam percepatan vaksinasi yang tadi juga telah Pak Julius jelaskan. Kemudian saat ini Pak, kami ingin tahu apa kemudian ancaman dan permasalahan yang dihadapi oleh TNI Angkatan Laut saat ini dan bagaimana cara agar menanganinya untuk tentunya dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional dan regional, Pak Julius. Ya, kita ketahui bahwa konsentrasi geografis Indonesia ini sangat terbuka. Wilayah laut kita terbuka, berbatasan langsung dengan kurang lebih 10 negara tetangga. Dan ini sangat rentan terjadinya kejahatan lintas negara serta konflik antar bangsa. Beberapa permasalahan yang dihadapi yang sangat menonjol seperti penyelundupan manusia, kemudian penyelundupan barang terlarang, kemudian imigran gelap, illegal fishing, perompakan atau pembajakan, pencemaran lingkungan,
terorisme maritim dan sengketa batas laut. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Laut Cina Selatan bergejolak dengan berdatangannya beberapa bangsa-bangsa untuk ikut terjun ke area itu. Kemudian adanya pergeseran dari bangsa lain yang sedang bergolak, kemudian berbondong-bondong untuk mencari suaka di negara kita. Demikian, Pak. Oh ya, saya sampaikan lagi bahwa untuk melaksanakan itu kita punya 3 peran. Yang pertama adalah peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Di mana TNI Angkatan melaksanakan patroli rutin secara menyeluruh di seluruh wilayah laut. Selain itu juga peran diplomasi dengan negara-negara asing dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan nasional dan regional. Baik, Pak Julius. Mungkin di sini tertarik juga untuk bertanya di hari ulang tahun yang ke-76 dari TNI Angkatan Laut ini, kira-kira harapan ke depan, kebutuhan apa yang diperlukan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas pokoknya nih, dalam menjaga kedaulatan dan hukum di perairan Nusantara? Seperti kita ketahui bahwa luasnya wilayah Indonesia, medan tugas yang dihadapi Angkatan Laut cukup luar biasa, maka kebutuhan utama alutsista persenjataan itu harus dikedepankan, di mana rata-rata usia alutsista TNI Angkatan Laut adalah 30 tahun, bahkan diantaranya ada yang berusia 40 tahun. Dengan melihat kondisi tersebut di hadapan pada kemampuan tempur, maka diharapkan alutsista yang kita miliki betul-betul handal. Kemampuan Angkatan Laut sendiri memiliki tiga media, yaitu media darat, laut, dan udara. Sehingga untuk kemampuan 3 media ini, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus berpacu pada modernisasi alutsista. Kita lihat bahwa perkembangan lingkungan strategis di mana bangsa-bangsa lain yang sudah mulai berkembang dengan pesat, sementara kita juga akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu dengan memodernisasi percepatan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Julius Wijoyono. Tentunya kami berharap di hari ulang tahun yang ke-76 ini tentunya TNI Angkatan Laut bisa terus membantu masyarakat tentunya dalam percepatan vaksinasi dan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi saat ini dan kedepannya. Bapak Julius Wijoyono, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadispenal Laksamana Pertama Julius Wijoyono. Selamat siang Pak dan sehat selalu. Terima kasih, selamat siang.